mata Tuhan. Selamat malam, balik lagi nih ya. Kali ini soal pembahasan nih dari, katanya mengatakan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, 56, itu mengatakan bahwa, ketika Stefanus, ketika prosesi peristiwa rajamnya, martirnya Stefanus, itu, Stefanus memandang ke surga dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Lalu di sini mengomentari soal klaim bahwa Yesus itu cuma anak manusia. Sungguh aku telah melihat langit terbuka dan melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan soal ini sudah pernah saya bahas bahwa kalau tidak salah ingat saya sudah pernah bahas ini. Di dalam Daniel pasal 7 ini sudah pernah saya bahas ya, tapi nggak apa-apa. Saya buka lagi aja. Daniel pasal 7, mana dia? Nah ini. Daniel pasal 7 ayat 13-14, di situ katakan aku melihat dalam penglihatan malam datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, dan itu merujuk kepada apa yang terjadi di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu datanglah ia dengan awan-awan dan setiap mata melihat dia, juga kepada mereka yang telah menikam dia. Semua bangsa di bumi akan menatap dia, ya amin. Yang telah ditikam itu siapa di dalam Alkitab? Itu adalah Yesus sendiri. Ini kan Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu perkataan sang pengendara awan tadi ya, yang anak manusia yang datang dari awan-awan itu tadi. Ya, itu adalah Yesus sendiri. Dari penjelasan dari apa yang diucapkan oleh Daniel di dalam Kisah Para Rasul, yang diucapkan oleh Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 55 56, itu mengacu kepada Daniel pasal 7 13-14. Kemudian ada yang menarik di sini, komentar di bawahnya, pertanyaannya, Roh Kudus itu duduknya di mana? Nah, itu. Karena di sini Stefanus hanya melihat Allah dan Yesus. Kisah Para Rasul 7, Stefanus hanya melihat Bapa dan Yesus, sementara Roh Kudusnya tidak ada. Kurang lebihnya begitu. Ini kan. Nah, ingat peristiwa martirnya Stefanus itu setelah peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus. Peristiwa dicurahkannya Roh Kudus itu peristiwa Pentakosta terjadi atau tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. 1. Yang kedua, jadi Roh Kudus sudah turun sebelum peristiwa martirnya Stefanus kan gitu kan. Nah, itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Yohanes pasal 14, di situ Yesus menjanjikan akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Kisah Yohanes 14 ayat 16-17. Nah,
setelah Yesus ketika Yesus sudah berada di surga bersama Bapa, Roh Kudus turun dicurahkan pada saat peristiwa atau pada hari Pentakosta. Dan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14, Paulus mengkonfirmasi ulang peristiwa Pentakosta tersebut, persekutuan Roh Kudus beserta menyertai kamu sekalian. Jadi Roh Kudus beserta kita sekalian, karena Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh itu berada, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Itu yang keberapa sudah tuh? Yang keempat kali atau yang ketiga? Berikutnya, saya lupa yang keberapa sudah. Atau 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus diam di dalam diri kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Itu yang berikutnya yang keberapa sudah tuh? 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, di situ dijelaskan tentang Roh Kudus itu memampukan kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, dan Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan Roh Kudus itu juga dan karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, bersaksi bersama Roh Kudus itu tadi, sehingga kita menjadi ahli warisnya, ahli waris janji-janji Allah. Jadi secara implisit di dalam Roma pasal 8 14 sampai 17 ini menjelaskan bahwa Roh Kudus itu tinggal bersama-sama kita, bersaksi bersama-sama kita, berseru bersama-sama kita kepada Bapa. Dan itulah yang menjelaskan mengapa ketika di dalam peristiwa martirnya Stefanus, dia tidak melihat ada Roh Kudus di surga, ya karena itu tadi, karena yang tadi saya kasih lihat beberapa ayat ini tadi. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diam di dalam kita, Roh Kudus bersaksi bersama-sama kita, memampukan kita berseru kepada Bapa, memampukan kita melihat Bapa, memampukan kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, apa seterusnya itu tadi. Ya makanya sudah Stefanus tidak bisa melihat lagi di di surga Roh Kudus itu bersama di tahta Allah. Roh Kudus ada bersama Yesus dan bersama Bapa. Pertanyaan lebih lanjut, jadi apakah Bapa itu sudah punya Roh Kudus? Ya, bukan berarti seperti itu. Allah dijelaskan di dalam Alkitab, saya tidak sebutkan ayatnya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Allah itu adalah sumber segala kehidupan. Roh Kudus itu berasal dari dalam Allah itu sendiri. Bukan berarti kalau Roh Kudus keluar dari Allah, Allah tidak punya Roh Kudus lagi, bukan seperti itu. Roh Kudus dicurahkan dari Allah, terus apakah Allah itu mati? Ya enggak dong. Yang bener aja kan, sumber segala kehidupan kok mati? Apa gendeng ngomong? Ya enggak seperti itu. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa Roh Kudusnya tidak ada dalam tanda kutip ketika peristiwa Stefanus martir itu tadi. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, tetapi Roh Kudusnya tidak ada, karena Roh Kudusnya ada di dalam diri para murid, salah satunya Stefanus. Jadi seperti itu. Di dalam diri kita juga ada Roh Kudus, asalkan kita mau menyadarinya dan berseru
dan berdoa bersama dia. Itu apa ada. Saya akhiri dulu, selamat malam.